Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas lagi soal PSAT kelas 12 yang materinya adalah peristiwa sekitar proklamasi. Kita lanjut di soal pertama. Adanya perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merupakan penyebab utama dari munculnya peristiwa Karawang, Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, rapat raksasa di lapangan Ikada. Di sini jawaban yang benar tentu kalian sudah paham, yaitu Rengas Dengklok. Jadi pertentangan itu menghasilkan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Makanya kita sebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Soal selanjutnya, tokoh yang mengusulkan agar proklamasi kemerdekaan benar-benar bersih dari pengaruh Jepang, maka teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang ditanyakan adalah siapa yang mengusulkan supaya itu ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada Wikana, Soekarno, Dia, Yusuf, Sayyidu Milik. Satu di sini yang tidak tulis adalah Sultan Syahrir. Nah, di sini jawaban yang benar adalah Soekarni. Ya, Wikana ini nanti yang kenal dengan Laksamana Muda Maida. Kemudian soal selanjutnya, pada saat merencanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, kelompok pemuda menginginkan agar teks proklamasi kemerdekaan dibacakan di lapangan Ikada sehingga dapat dihadiri oleh segenap rakyat Indonesia. Namun usul tersebut ditolak oleh IR Soekarno. Kenapa kok ditolak? Di sini usulan golongan muda dianggap terburu-buru. Indonesia tidak memiliki pasukan untuk mengamankan jalannya upacara proklamasi. Benar ya. Jadi memang gak ada tentaranya sih. Kemudian C, Soekarno khawatir terjadi pertumpahan darah karena pasukan Jepang masih berjaga-jaga. D, Soekarno tidak ingin pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang gegap gempita. Gegap gempita ini berarti yang meriah. Nah, jawaban yang benar adalah di sini yang C. Ya, sebenarnya yang B itu benar, gitu kan ya. Cuma Soekarno menyadari bahwa belum ada militer sehingga kemudian lebih baik jangan, gitu kan. Karena Jepang juga pada saat itu menjaga status quo, ya. Selanjutnya, soal selanjutnya, perhatikan nama tokoh-tokoh berikut. Di sini ada Suhud, Sudanjo, Arifin, Latif, Hendra Dindiran, dan Suwiryo. Pengibar bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi ditunjukkan oleh nomor. Ya, di sini ada Suhud. Ya, kemudian Sudanjo ini tidak mungkin. Ya, kemudian nomor 3 Latif, Hendra Diningrat. Jadi di sini yang benar itu adalah 1 dan 3, yang B. Oke, selanjutnya. Salah satu hasil sidang pertama PPKI adalah memilih serta mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksanaan pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru. Pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi. Tokoh yang mengusulkan cara tersebut adalah jadi dipilih secara aklamasi dalam sidang, tidak melalui pemilu, ya. Di sini ada Ahmad Subarjo. Kalau Ahmad Subarjo ini nanti hubungannya dengan penculikan dengan Dengklok. Abi Kusumo, Iwan Kusuma, Oto Iskandardinata, dan Buntaran Martoatmojo. Di sini jawabannya benar itu adalah Oto Iskandardinata. Jadi yang mengusulkan itu adalah Oto Iskandardinata. Selanjutnya, ya, pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ya, bukan komite sekolah. Hal yang diusulkan kepada presiden dalam sidang tersebut berkait dengan KNIP adalah di sini ada A, agar dibentuk BP KNIP, agar KNIP memberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum dibentuk. Nah, jawaban yang benar adalah yang B. Kenapa yang B? Karena nanti di awal kemerdekaan Indonesia itu belum ada DPR dan MPR. Jadi tugasnya itu dibebankan kepada KNIP. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini berhubungan dengan gambar.
Kalau anak pramuka ini pasti paham ini gambarnya siapa gitu kan ya. Tokoh tersebut memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 dan menyatakan bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat resmi menjadi bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dengan kedudukannya sebagai daerah istimewa. Tokoh yang dimaksud adalah siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Sorry, kok nggak bisa tulis? Jawabannya yang A ya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikannya kita ya. Oke, selanjutnya. Perhatikan keterangan-keterangan berikut. Inflasi sangat tinggi, adanya blokade ekonomi, adanya AFNEI. AFNEI itu kebijakan dari Allied Force Neutral Ace Indes, pembentukan planning board. Faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan ditunjukkan pada nomor kira-kira yang mana? Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya, karena pada saat pertama kali kita merdeka itu terjadi yang namanya inflasi yang sangat tinggi, dan pada saat itu juga kita tidak punya mata uang. Adanya mata uang yang beredar adalah mata uang Belanda dan koinnya Jepang gitu kan ya. Kemudian yang kedua adanya blokade ekonomi Indonesia oleh Belanda. Blokade gimana Pak maksudnya? Jadi kita nggak boleh melakukan ekspor impor. Nah, kalau nggak bisa ekspor impor, kita nggak bisa menjual apapun ke luar negeri, kita nggak bisa dapat uang. Makanya daripada itu kita terjadi yang namanya krisis ekonomi. Pertanyaan selanjutnya ini mudah, berhubungan dengan gambar ya. Di situ sudah ada gambar dari siapa. Dari Jalan Mawar nomor 4, tokoh tersebut membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui radio. Tokoh yang dimaksud adalah, kalau salah kebacut ya. Ini jawabannya adalah yang C. Bung Tomo. Gambar dari ini karena tentu sudah tidak asing lagi dengan gambar itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pada tanggal 25 Oktober 45, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, ini yang tertembak di Surabaya ya, mendarat di Surabaya dengan tugas melucuti serdadu Jepang. Tidak. Menyelamatkan interniran sekutu. Tidak. Melucuti interniran sekutu. Tidak. Menyelamatkan serdadu Jepang. Tidak juga. Nah, di sini yang paling benar tugasnya adalah komplit, yaitu adalah ngelucuti serdadu Jepang plus menyelamatkan interniran sekutu. Interniran sekutu ini siapa Pak? Interniran sekutu itu adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Inggris yang ada di Indonesia dan ditawan oleh tentara Jepang. Oke, ini sudah soal yang terakhir. Semoga kalian bisa memahami dan mencernanya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.